Halo, apa kabar Sobat Movie dimanapun kalian berada? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Bang Zuh akan mengulas alur cerita film Death Note. Tak usah berlama-lama lagi, cari posisi rebahan, nikmati alur cerita filmnya. Diceritakan seputar kehidupan seorang mahasiswa yang pintar bernama Linkhead Yagami. Ia melihat sebuah buku terjatuh di halaman sekolahnya. Buku itu adalah Death Note. Di sana tertulis bagaimana menggunakan buku tersebut. Bahwa siapa yang tertulis di buku itu asal mengetahui nama dan wajahnya, maka orang tersebut akan mati. Buku itu bisa membuat penyebab kematian. Jika penyebab tak tertulis, maka akan mati dengan serangan jantung saja. Linkhead tak percaya, namun ia akhirnya mencoba buku tersebut. Ia melihat di berita ada penjahat sedang menyandra orang. Linkhead pun menulis nama penjahat tersebut. Secara tiba-tiba, penjahat tersebut dilaporkan tewas oleh wartawan. Linkhead pun baru menyadari bahwa buku tersebut memang nyata. Setelah membuktikan kekuatan dari buku tersebut, Linkhead mulai membunuh para penjahat. Hanya dalam waktu 3 hari, ia membunuh banyak sekali penjahat. Linkhead memiliki visi agar membuat dunia menjadi lebih baik tanpa adanya kejahatan. Secara tiba-tiba muncul Shinigami atau dewa kematian bernama Ryu yang kemudian menemui Linkhead. Ryu adalah pemilik dari buku Death Note. Karena terjatuh, berarti buku tersebut adalah milik Linkhead Yagami. Ryu kemudian memberitahu Linkhead bahwa bisa bertransaksi mata Shinigami. Mata Shinigami ini bisa melihat nama dan tanggal kematian siapapun yang dilihatnya. Bayarannya adalah setengah usia dari manusia. Namun Linkhead pun menolaknya karena dia tidak ingin mengurangi usianya. Akhirnya transaksi itu pun tidak pernah terjadi. Masyarakat yang mengetahui pembunuhan terhadap penjahat pun membuat mereka tenang. Bahkan banyak sekali situs website yang menyebut aksi pembunuhan penjahat itu merupakan ulah dari Kira. Melihat banyak narapidana yang mati tanpa sebab, Interpol pun mulai menyelidiki kasus tersebut. Sampai akhirnya muncul seseorang detektif hebat bernama L. Identitas L tidak ada yang mengetahui kecuali Watari. Namun prestasinya L luar biasa karena mampu memecahkan kasus-kasus yang sulit. L pun berkata bahwa pembunuhan narapidana ini ada di Jepang karena di sana awal dari pembunuhan tersebut. Akhirnya rencana L pun ia mulai dari Jepang. L pun muncul di TV Jepang. Linkhead pun marah dan mencoba membunuh orang yang muncul di TV. Linkhead pun membunuh orang yang muncul di TV yang bernama Lynn L. Taylor. Beberapa saat kemudian L asli muncul di TV dengan huruf L saja. L mengetahui bahwa Kira ada di Jepang, tepatnya di wilayah Kanto. Rupanya siaran yang ditayangkan hanya di daerah Kanto saja, sehingga L bisa mengetahui lokasi dari Kira. Akhirnya L langsung mengirim 12 agen FBI terbaiknya. Hal ini bertujuan untuk memata-matai orang yang ia duga sebagai Kira. L memberi kesimpulan bahwa hanya keluarga dari kepolisian saja yang merupakan Kira. Hal ini karena Kira bisa mengakses data dari kepolisian. L mengetahui karena ada beberapa penjahat yang hanya pihak kepolisian saja yang tahu. Namun penjahat itu tewas juga. Linkhead pun diawasi oleh agen FBI. Linkhead belum mengetahui nama dan tujuan dari agen FBI tersebut. Singkat cerita, Linkhead pun ingin membunuh agen FBI tersebut. Linkhead yang tidak mengetahui nama agen FBI yang mengikutinya membuat siasat. Ia berencana melakukan kencan. Agen FBI itu mengikuti Linkhead yang naik bus bersama dengan seorang gadis. Rupanya bus yang dinaiki Linkhead dan agen FBI itu dibajak penjahat yang membawa pistol. Linkhead pun berakting akan menyergap penjahat tersebut, namun dicegah oleh mata-mata FBI. Linkhead pun tidak percaya bahwa dia mungkin adalah rekan penjahat tersebut. Dengan terpaksa, agen itu memberikan kartu nama FBI-nya. Linkhead membacanya dan memiliki nama Ray Panpar. Namun, meski mengetahui namanya, Linkhead tidak langsung menulis nama agen itu di Death Note. Rupanya, penjahat yang membajak bus sudah tertulis dalam Death Note. Ketika pembaca itu turun dari bus,
ia pun tewas karena kecelakaan. Beberapa hari kemudian Linghead menemui Raye sambil mengancam. Linghead pun menyuruh Raye membawa amplop dan membukanya. Setelah itu ia disuruh untuk menulis agen FBI yang datang ke Jepang. Raye pun menulisnya. Dan akhirnya semua agen FBI yang datang ke Jepang satu persatu tewas. Karena tulisan Raye adalah lembaran kertas Death Note, L mengetahui seluruh agen FBI-nya tewas. Kemudian L menunjukkan diri kepada polisi. Ia pun membuat berbagai trik agar Kira segera keluar. L pun mencurigai salah satu keluarga ketua Interpol dan wakil Interpol adalah sebagai Kira. Akhirnya keluarga mereka pun disadap dan dipasangi kamera tersembunyi oleh L dan jajaran Interpol lainnya selama 7 hari ke depan. Akan tetapi Linghead pun mencurigai ada yang tidak beres dengan kamarnya. Linghead pun mencoba tetap tenang biar tidak dicurigai oleh L. Linghead tidak kehabisan akal untuk menghabisi para penjahat. Linghead memasukkan potongan kertas Death Note ke bungkus keripik kentang dan dimasukkan juga HP di dalamnya untuk mengetahui berita. Dan tiba-tiba ada berita buronan yang menculik gadis berusia 5 tahun. Linghead yang mengetahui berita tersebut langsung melancarkan aksinya untuk membunuh penjahat tersebut. Sedangkan penjahat tersebut sudah tertangkap pihak polisi dan sedang diinterogasi pihak kepolisian. Tiba-tiba penjahat tersebut mendadak serangan jantung dan tewas di tempat kejadian. Setelah 7 hari mengintai Linghead dan tidak menemukan hasil yang menyatakan bahwa Linghead sebagai Kira, akhirnya Interpol dan L pun memutuskan untuk mengakhiri penyadapan keluarga ketua Interpol dan wakilnya. Beberapa hari kemudian L mendapat telepon dari Naomi Mishora sebagai tunangan Raye Panbar yang dibunuh oleh Linghead. Naomi menginformasikan kepada L bahwa akan balas dendam kepada Linghead yang telah membunuh tunangannya. Dia juga akan mengorbankan nyawanya. Setelah itu, Shiori pun menelpon Linghead untuk diajak ketemuan di museum seni. Linghead pun menyetujui ajakan Shiori. Akan tetapi, Shiori pun sudah diancam oleh Mishora dengan pistol. Tetapi Linghead sudah curiga dengan keselamatan Shiori. Beberapa saat kemudian, Linghead pun sampai ke museum seni tersebut. Lalu, Linghead langsung menelpon Shiori bahwa sudah sampai di museum seni. Shiori meminta Linghead untuk masuk ke museum tersebut. Tiba-tiba Linghead terkejut setelah melihat Shiori telah diancam oleh Mishora dengan pistol. Linghead pun tidak bisa berbuat apa-apa setelah melihat Shiori ditodong dengan pistol. Shiori pun mencoba melarikan diri dari ancaman Mishora untuk menghampiri Linghead. Tiba-tiba Mishora melepaskan tembakan ke Shiori. Seketika Shiori pun meninggal di tempat kejadian. Mishora merasa bersalah atas apa yang telah dilakukannya. Akhirnya Mishora pun menembak dirinya sendiri hingga tewas. Linghead pun menyesali atas perbuatannya yang telah mengorbankan kekasihnya tersebut. Karena itu semua sudah dirancang oleh Linghead dan ditulis di buku Death Note oleh Linghead. Film pun tamat.